Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, manga One Piece chapter 1104 benar-benar menjadi chapter yang sangat dinantikan oleh para fan One Piece. Dan seperti yang pernah dikatakan oleh Oda Sensei juga, bahwa pertempuran di Pulau Egghead akan segera memasuki babak akhir. Dan jelas hal ini pun menjadi sebuah penentu bagi kelompok bajak laut topi jerami, di mana mereka benar-benar dihadapkan dengan situasi yang sulit. Meskipun kita semua tahu bahwa di akhir chapter 1103 kemarin, kedatangan Bartolomeo Kuma sedikit membawa sebuah nafas segar bagi kelompok bajak laut topi jerami. Lalu apakah kelompok bajak laut topi jerami mampu untuk segera menyelesaikan konflik yang terjadi di Pulau Egghead dan pergi untuk menyelamatkan Dr. Vegapunk? Nah, apabila kita perhatikan lagi dari kejadian-kejadian yang terjadi di chapter sebelumnya, memang ada beberapa petunjuk yang telah diberikan oleh Oda Sensei mengenai apa yang akan terjadi di chapter 1104 nantinya. Dan hal yang paling cukup disorot adalah mengenai sifat dari Admiral Kizaru yang seolah bersimpati kepada Bonnie dan Sentomaru. Meskipun Kizaru paham betul bahwa dirinya berada di pihak pemerintah dunia. Nah, sampai di sini, apakah mungkin nantinya Kizaru benar-benar akan mengkhianati organisasi yang telah membesarkan namanya? Karena perlu diingat juga, di organisasi Angkatan Laut, sebuah pengkhianatan bukanlah menjadi sesuatu hal yang tabu. Well, dari beberapa penjelasan tersebut, lalu keseruan dan kejutan apalagi yang akan diperlihatkan pada manga One Piece chapter 1104? Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. Oke, pembahasan kali ini akan kita awali dari konflik yang terjadi di Pulau Egghead, di mana konflik ini benar-benar akan segera memasuki puncaknya. Nah, tentunya kalian semua para fan One Piece sudah tahu betul bahwa konflik yang terjadi di Pulau Egghead sangat berdampak besar bagi dunia One Piece. Bahkan nama pemerintah dunia pun dipertaruhkan di sini. Bukan hanya itu saja, organisasi Angkatan Laut yang juga terlibat dalam insiden ini pun harus berpikir keras untuk menghadapi situasi yang semakin rumit di dunia One Piece. Ya, tentu saja Sakazuki Akainu sebagai pemimpin tertinggi di organisasi Angkatan Laut tidak bisa begitu saja memfokuskan kekuatan tempurnya hanya di Pulau Egghead. Karena seperti yang kita tahu bahwa di chapter 1103 kemarin, organisasi Revolutionary Army tampaknya benar-benar akan segera melakukan pergerakan besar mereka. Nah, sampai di sini apabila kita analisa lagi dari percakapan antara Dragon dan Ivankov, Dragon sempat menanyakan keberadaan Kuma, di mana Ivankov sendiri menjawab bahwa Kuma pergi ke Mary Joyce. Jadi, apa kalian semua bisa membayangkan jika Dragon dan organisasi Revolutionary Army memutuskan untuk pergi ke Mary Joyce, maka para Tenryubito pun sedang dalam ancaman besar. Sehingga bukan hal yang tidak mungkin inilah yang akan menjadi awal konflik antara Revolutionary Army melawan 9 kesatria suci yang dipimpin oleh Darling Figureline. Namun apabila nantinya jika Dragon tidak memutuskan untuk pergi ke Mary Joyce dan justru terlibat konflik di Pulau Egghead, maka ini adalah langkah yang tepat bagi Akainu untuk mengerahkan pasukan Angkatan Laut ke Pulau Egghead. Perlu diingat, saat ini saja, kedatangan kelompok bajak laut Kurohige ke Pulau Egghead sudah menjadi sebuah ancaman bagi Gorosei Saturn. Dan Mimin yakin sekuat apapun Gorosei Saturn, jika dirinya dikeroyok oleh kelompok bajak laut topi jerami, organisasi Revolutionary Army, dan bahkan kelompok bajak laut Kurohige, maka bukan hal yang tidak mungkin, ini akan menjadi akhir dari Gorosei Saturn. Apalagi seperti yang kita tahu bahwa kedatangan Kurohige ke Pulau Egghead sudah sangat jelas bukan untuk mengincar salinan Road Poneglyph milik kelompok bajak laut topi jerami. Karena saat ini kelompok bajak laut Kurohige maupun kelompok bajak laut topi jerami memiliki 3 salinan Road Poneglyph yang sama. Jadi untuk apalagi Kurohige mengincar salinan Road Poneglyph yang sama? Artinya, ada sebuah tujuan lain yang memang sudah diincar oleh kelompok bajak laut Kurohige di Pulau Egghead. Dan bisa jadi ini ada hubungannya dengan misi gagal yang dilakukan oleh kelompok bajak laut Kurohige sebelumnya, di mana Kurohige sendiri
telah gagal mendapatkan kekuatan buah iblis milik buah Hancock dan Trafalgar Law. Nah, sampai di sini, apa kalian semua bisa membayangkan jika kelompok bajak laut Kurohige melakukan sebuah kerjasama dengan kelompok bajak laut topi jerami ataupun organisasi Revolutionary Army untuk mendapatkan kekuatan buah iblis milik Gorosei Saturn? Bukankah ini sebuah simbiosis mutualisme yang akan terjadi? Di mana secara tidak langsung, kelompok bajak laut topi jerami berhasil meloloskan diri dari kepungan angkatan laut serta menyelamatkan Dr. Vegapunk. Sementara Kurohige mendapatkan kekuatan buah iblis Gorosei Saturn atau justru kekuatan buah iblis Kumala yang diincar oleh Kurohige. Di sisi lain, apabila kita perhatikan lagi hubungan yang cukup dekat antara Dr. Vegapunk, Sentomaru, Bonnie, dan Admiral Kizaru pun pasti akan membuat sang Admiral Kizaru berpikir dua kali atas apa yang terjadi di Pulau Egghead saat ini. Ya, seperti yang diperlihatkan di chapter 1103 kemarin, Kizaru sempat diperlihatkan merasa peduli atas apa yang terjadi pada Bonnie dan Sentomaru. Sehingga bukan hal yang tidak mungkin jika kedepannya Admiral Kizaru akan mengikuti kata hatinya dan memperlihatkan sisi yang berbeda dari dirinya, di mana Kizaru akan berpihak kepada kubu Dr. Vegapunk untuk menyelamatkan teman-temannya. Selain itu, kedatangan organisasi Revolutionary Army pun tentu saja akan membawa sebuah informasi besar kepada kelompok bajak laut topi jerami, sekaligus sang Admiral Kizaru, bahwa fakta singgasana kosong yang melambangkan sebuah perdamaian dunia nyatanya diduduki oleh sosok yang disebut sebagai Im Sama. Tentu saja, organisasi Revolutionary Army akan memanfaatkan hal ini sebagai sebuah senjata mereka untuk membongkar aib dari pemerintah dunia, agar orang-orang di seluruh penjuru dunia One Piece tahu jika pemerintah dunia telah melakukan sebuah kebohongan besar selama ratusan tahun lamanya. Dan bukan hanya itu saja, jelas sang Admiral Kizaru yang mengetahui hal ini pun pastinya akan memberitahu kepada orang-orang di organisasi Angkatan Laut tentang eksistensi dari Im Sama. Sehingga hal inilah yang akan menjadi sebuah perpecahan di organisasi Angkatan Laut. Dan apa yang dikatakan oleh Doflamingo pada manga One Piece chapter 801 pun semakin benar adanya. Ya, Doflamingo pernah mengatakan siapa yang akan saling berhadapan dan siapa yang akan saling berkhianat. Katakanlah pada dunia bahwa pertempuran terbesar sepanjang sejarah dunia One Piece pun tidak dapat dihindari lagi. Nah, itu tadi merupakan prediksi manga One Piece chapter 1104. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.